Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ismi Agustin, mahasiswi Postgraduate Program, Konsentrasi Marketing Communication Batch 14, London School Public Relations. Hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial dan Personal Selling terhadap penjualan pada perusahaan B2B di Sulung Research Station, PT Sawit Sumber Masaran Tbk, Kalimantan Tengah. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian nasional serta pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, kelapa sawit juga salah satu komoditas ekspor Indonesia sebagai penghasil devisa negara terbesar sesudah minyak dan gas dalam bentuk crude palm oil atau CPO. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia diperkirakan sekitar 14,6 juta hektar yang tersebar di 26 provinsi, di mana Provinsi Riau merupakan provinsi dengan areal perkebunan kelapa sawit terluas, diikuti oleh Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Sementara itu, produksi CPO yang dihasilkan yaitu sebesar 48,4 juta ton, dan dengan produksi CPO sebesar itu, Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. Peningkatan produktivitas kelapa sawit yang pesat di Indonesia, salah satunya tidak terlepas dari peran lembaga penelitian dalam memberikan jasa pelayanan berupa rekomendasi pupuk dan kultur teknis perkebunan kelapa sawit. Salah satu lembaga penelitian tersebut yaitu Sulung Research Station atau SRS, yang merupakan bagian dari PT Sawit Sumber Masaran Tbk yang berlokasi di Kalimantan Tengah. Sebagai salah satu lembaga penelitian komersial, serta melihat pesatnya perkembangan industri perkebunan kelapa sawit dan persaingan antar jasa serupa, SRS harus melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga kelangsungan usahanya. Salah satu langkah strategis yang dilakukan yaitu dengan memilih promosi yang tepat. Memilih promosi yang tepat ini akan menjadikan pemasaran produk SRS lebih efektif dengan persaingan di industri yang sangat tinggi. Salah satu langkah yang dilakukan oleh SRS dalam melakukan promosi yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan HRISMA tahun 2018 yang menyampaikan bahwa salah satu langkah yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha yaitu mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Dilansir menurut Global Web Index, jumlah pengguna internet di Indonesia hingga Januari 2021 yaitu 202,6 juta pengguna atau 73,7% dari total populasi Indonesia. Lebih lanjut disampaikan bahwa 170 juta diantaranya merupakan pengguna media sosial atau 61,8% dari total penduduk Indonesia. SRS telah memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan LinkedIn dalam melakukan komunikasi pemasaran serta untuk memperluas jangkauan pasar. Kekuatan media sosial dimanfaatkan oleh praktisi pemasar dalam pembentukan brand image suatu organisasi, tak terkecuali organisasi B2B. Menurut Cita Resmi tahun 2021, menyarankan bahwa rencana komunikasi pemasaran B2B harus dibuat dengan cara yang mirip dengan B2C, di mana tujuan, pesan utama, implementasi, dan evaluasi yang diuraikan di awal. Namun, B2B harus bertujuan untuk menghasilkan pertukaran dua arah dengan bisnis sebanyak mungkin, menciptakan keterlibatan, makna, dan memfasilitasi umpan balik. Promosi melalui media sosial yang dilakukan oleh SRS secara tidak langsung mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen. Melihat hal ini, SRS perlu menambahkan cara promosi lain selain menggunakan media sosial. Promosi yang dilakukan yaitu dengan cara personal selling, di mana hal ini dapat secara langsung mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen. Diharapkan dengan menggunakan teknik personal selling yang tepat, maka SRS dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Selain itu, penerapan personal selling diharapkan dapat memperkenalkan konsumen lebih banyak tentang produk perusahaan dan manfaat yang ada, sehingga akan meningkatkan penjualan yang ditawarkan oleh perusahaan. Berdasarkan hal-hal tersebut, penting untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana media sosial dan personal selling mempengaruhi penjualan baik secara langsung maupun tidak langsung pada Lembaga Penelitian Kelapa Sawit Sulung Research Station, PT Sawit Sumber Masaran Tbk di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu,
Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh media sosial terhadap penjualan? Apakah terdapat pengaruh personal selling terhadap penjualan? Apakah terdapat pengaruh media sosial terhadap personal selling pada penjualan? Apakah media sosial dan personal selling berpengaruh secara bersama-sama terhadap penjualan? Terdapat 10 literatur yang saya gunakan sebagai pendukung penelitian. Garber and Michael 2012 menyampaikan bahwa penggunaan alat promosi secara terpisah akan mempengaruhi proses pilihan konsumen seperti pada pemasaran produk baru. Kemudian, Karunaniti dan Sifsan 2013 menyampaikan bahwa promosi secara positif mempengaruhi ekuitas merek brand. Pada 2014, Siddhanta dan Banerjee menyampaikan bahwa strategi promosi yang digunakan mempengaruhi laba perusahaan, dan anggaran komunikasi pemasaran saat ini dipengaruhi oleh laba 1,5 tahun yang lalu. Selanjutnya, Narayana dan Rahanata 2020 menyampaikan bahwa sosial media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image dan keputusan pembelian. Kemudian, Jusila dan Hanu 2013 menyampaikan bahwa B2B dapat memperoleh manfaat dari melibatkan pelanggan dalam inovasi media sosial dengan berbagai cara. Kossi dan Rowley 2016 juga menyampaikan bahwa strategi pemasaran media sosial yaitu memantau dan mendengarkan, memberdayakan dan melibatkan karyawan, membuat konten menarik, merangsang berita elektronik dari mulut ke mulut, mengevaluasi dan memilih saluran, dan meningkatkan kehadiran merek melalui integrasi media sosial. Selanjutnya, Banerjee 2013 menyampaikan bahwa penjualan pribadi adalah elemen unik dari pemasaran. Tidak hanya menciptakan kesadaran dan memberikan informasi tentang fitur produk, juga mengadopsi pendekatan individualistis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari produk dan segmen pasar tertentu. Pada penelitian Delamita et al. 2014, personal selling merupakan alat komunikasi pemasaran yang paling menguntungkan, menghasilkan pendapatan dan laba yang lebih tinggi, dan menjamin hubungan pemasaran yang saling menguntungkan yang bertahan lama dengan konsumen. Kusniaji 2017 menambahkan, personal selling tetap merupakan hal penting dan tidak tergantikan oleh bentuk komunikasi pemasaran lainnya di era digital, sekalipun ada terpaan media baru dalam mempromosikan produk. Terakhir, menurut Philomore dan Argeles 2014 menyampaikan bahwa determinan media sosial paling menonjol dalam mempengaruhi niat beli konsumen adalah orientasi kualitas. Di sisi lain, persepsi kualitas personal selling berkontribusi terhadap niat beli konsumen. Berdasarkan literatur tersebut, pembaharuan penelitian yang dilakukan yaitu bagaimana komunikasi pemasaran pada era digital melalui media sosial dan personal selling secara sendiri maupun bersama mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada perusahaan B2B, terutama pada jasa pelayanan lembaga penelitian kelapa sawit. Teori utama yang digunakan pada penelitian ini yaitu komunikasi pemasaran, di mana komunikasi pemasaran merupakan suatu kegiatan menyampaikan pesan kepada konsumen target mengenai keberadaan produk. Selanjutnya, melalui komunikasi pemasaran, penjualan dapat meningkat karena pemasar berkontribusi pada ekuitas merek dengan menanamkan merek dan menciptakan citra merek dalam ingatan konsumen. Teori utama selanjutnya yang digunakan yaitu bauran pemasaran, di mana bauran pemasaran merupakan strategi mengkombinasikan kegiatan-kegiatan marketing agar tercipta kombinasi maksimal sehingga akan muncul hasil paling memuaskan. Dan dalam bauran pemasaran, promosi adalah salah satu variabel yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produknya, sebagai alat mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Adapun teori pendukung yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori media baru, di mana media baru merujuk pada media komunikasi massa yang digunakan sebagai perantara dalam penyampaian informasi kepada masyarakat luas dalam sistem pemasaran. Media baru memiliki karakteristik penerapan teknologi suara dan gambar yang canggih, serta memicu masyarakat secara aktif belajar memahami dan menggunakan berbagai jenis media baru dalam proses interaksi dan komunikasi sehari-hari. Teori pendukung selanjutnya yang digunakan yaitu minat beli,
Minat beli adalah pengaruh eksternal, kesadaran akan kebutuhan, pengenalan produk, dan evaluasi alternatif adalah hal yang dapat menimbulkan minat beli. Minat beli sendiri berhubungan secara pribadi dengan sikap individu yang berniat terhadap suatu objek dan mempunyai kekuatan atau dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau mendapatkan objek tersebut. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.